Sistem akreditasi haruslah disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas misi dan proses yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif. Pengembangan akreditasi program dan satuan pendidikan merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkait berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Beberapa peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut sebagai landasan hukum dalam bab ini adalah sebagai berikut. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi sekolah dan madrasah adalah sebagai berikut. Pasal 17. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar, SD, dan madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama, SMP, dan madrasah sanawiyah, MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 18. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, SMK, dan madrasah aliyah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 35. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 57. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Pasal 58. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Pasal 60. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berkenaan dengan sistem akreditasi sekolah dan madrasah adalah sebagai berikut. Pasal 8. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Pasal 10. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 11. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 12. Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Pasal 20. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan memelihara dan memutus persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal 27. Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Pasal 33. Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan menteri. Pasal 34. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berkenaan dengan sistem akreditasi sekolah dan madrasah. Regulasi yang digunakan untuk pengaturan akreditasi terdapat pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berkenaan dengan sistem akreditasi sekolah dan madrasah terdapat dalam matriks pembagian pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota bagian, yaitu pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan khususnya nomor 3 sebagai berikut. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Suburusan. Pemerintah pusat. Daerah provinsi. Daerah kabupaten kota. 1. Manajemen pendidikan. Penetapan standar nasional pendidikan. Pengelolaan pendidikan tinggi. Pengelolaan pendidikan menengah. Pengelolaan pendidikan khusus. Pengelolaan pendidikan dasar.
Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. 2. Kurikulum. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal. 3. Akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal. 4. Pendidik dan tenaga pendidik. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten kota. 5. Perizinan pendidikan. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formalnya diselenggarakan oleh masyarakat. 6. Bahasa dan pembinaan bahasa. Pembinaan bahasa. Pembinaan bahasa. Sastra dan sastra Indonesia. Dan sastra yang penuturnya lintas. Dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten kota. Daerah kabupaten kota. Dalam satu daerah provinsi. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut. Pasal 65. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1 butir B bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dihapus. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 64. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk semua mata pelajaran dilakukan melalui ujian sekolah madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Dihapus. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah madrasah diatur dengan peraturan menteri. Pasal 86. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Pasal 87. Akreditasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 1 dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BANSM) terhadap program dan atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) terhadap program dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal
PNS terhadap program dan atau satuan pendidikan jalur non-formal. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BANES-M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mandiri. Ketentuan mengenai Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 88. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya. Berbadan Hukum Indonesia yang bersifat nirlaba. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 91. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan rangka waktu yang jelas. Pasal 92. Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu. Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu. Pemerintah provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu. Pemerintah kabupaten kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu. BANES-M, BAN-PNS, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. LPDP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 6, LPDP bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Pasal 93. Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada standar nasional pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP. Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada penilaian khusus. Pengakuan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan. Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang standar proses pendidikan khusus, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalara. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk SPLB, SMPLB, dan SMA. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana SMK dan SMA. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang standar laboratorium sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru pendidikan khusus. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar madrasah ibtidaiyah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama madrasah sanawiyah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas madrasah aliyah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan madrasah aliyah kejuruan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama Madrasah Sanawiyah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan pramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Pasal 2. Akreditasi yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh BAN terdiri atas BAN SM untuk satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal dan BAN PAUD dan BNN untuk satuan pendidikan pada PAUD dan pendidikan non-formal. BAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan badan non-struktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 8. Tugas BAN meliputi menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional. Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi untuk diusulkan kepada Menteri. Menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi. Merencanakan target akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas kementerian. Mengevaluasi proses pelaksanaan akreditasi dan tindak lanjut hasil akreditasi. Membina dan mengevaluasi BAN provinsi. Memberikan rekomendasi atas hasil akreditasi. Menerbitkan sertifikat hasil akreditasi kepada satuan pendidikan. Melaporkan hasil akreditasi kepada Menteri. Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional maupun internasional. Dan melaksanakan ketatausahaan BAN. Permendikbud No. 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Permendikbud No. 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Permendikbud No. 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Permendikbud No. 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah membuat tentang tingkat kompetensi dan kompetensi tinggi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Permendikbud No. 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Permendikbud No. 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 002/2017 tentang kriteria dan perangkat akreditasi sekolah dasar madrasah ibtidaiyah (SDM). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 003/2017 tentang kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah, SMP MTS.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 004 HAK 2017 tentang kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah atas madrasah aliyah SMA. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 005 HAK 2017 tentang kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah kejuruan SMK. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 193/2012 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/2012 tentang anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal periode 2012-2017. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/2018 tentang pengangkatan anggota BANES-M dan BANPAUD dan PNS periode tahun 2018-2022. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105/CFLN 2014 tentang petunjuk teknis kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1941/1/KP 2014 tentang petunjuk teknis kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menengah oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Akreditasi satuan pendidikan ditinjau dari peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dalam bagian A, dapat dievaluasi dan dianalisis beberapa hal sebagai berikut. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. Pelaksanaan akreditasi ditinjau dari penyediaan pendidikan bermutu merupakan hak bagi peserta didik yang menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk diperoleh pendidikan bermutu, maka diperlukan akreditasi yang menunjukkan bahwa sekolah sudah merupakan bagian dari sistem yang bermutu. Pelaksanaan akreditasi selayaknya berdasarkan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana termaktub dalam ayat 1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dalam melakukan akreditasi, budaya sekolah madrasah sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan sekolah madrasah sebagaimana tercantum dalam ayat 3, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Sasaran satuan pendidikan dan program pendidikan dalam akreditasi sekolah madrasah adalah sesuai dengan pasal 17 dan 18, yaitu satuan pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar, SD, madrasah ibtidaiyah, SDLB serta sekolah menengah pertama, SMP, madrasah sanawiyah, MTS, dan SMPLB. Sementara pendidikan menengah berupa sekolah menengah atas, SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, SMK, dan SIMA. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, orang tua sebagai bagian dari masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
evaluasi program pendidikan. Oleh karena itu, akreditasi merupakan hal yang harus dilakukan untuk kepentingan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Sekalipun pendidikan merupakan kewajiban bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sesuai dengan lampiran nomor 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang otonomi daerah khususnya yang berkaitan dengan akreditasi. Maka pelaksanaan akreditasi menjadi kewenangan mutlak pemerintah. Dengan demikian, satuan pendidikan wajib memenuhi melaksanakan akreditasi. Pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelaksanaan akreditasi dapat ditinjau dari dua hal yang dinilai. Pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan review pemenuhan administrasi, kompliansi, melalui pencarian data dalam dapodik dan atau sumber lain. Kedua adalah hal-hal yang terkait kinerja satuan pendidikan, performance, melalui pengamatan langsung ke sekolah madrasah. Sebagai bagian dari pendidikan bermutu, pelaksanaan akreditasi dari dua hal tersebut yaitu kompliansi dan performance. Sekolah yang tidak memenuhi aspek kompliansi maka tidak dapat dilanjutkan dengan penilaian performance. Hal ini dilakukan untuk efisiensi dan pelaksanaan yang simple dan akuntabel. Penilaian kompliansi melalui dapodik dan sumber lain. Hal-hal yang akan dinilai melalui kompliansi berkaitan dengan mutu lulusan, proses pembelajaran, guru, manajemen sekolah madrasah, kurikulum, penilaian, sarana dan prasarana, dan pembiayaan. Informasi tentang pendidik sesuai dengan Permendikbud nomor 12, 13, dan 16 tahun 2017 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan diperoleh dari dapodik dan atau sumber lainnya. Hal yang termasuk dalam aspek ini antara lain kualifikasi, sertifikasi, dan penghargaan. Penilaian performance. Hal-hal yang akan dinilai untuk aspek performance adalah terkait dengan mutu lulusan, proses pembelajaran, guru, dan manajemen sekolah madrasah melalui kunjungan ke sekolah madrasah. Analisis penjaminan mutu pendidikan. Satuan pendidikan melakukan penjaminan mutu secara bertahap dalam kurun waktu 1 tahun sekali dengan sistematis dan terencana sebagaimana dimaksud pada pasal 91 dengan bantuan lembaga penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan untuk mengetahui tercapaian standar nasional pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. LPDP bertugas memberikan supervisi dan bimbingan secara bertahap, sistematis, dan reguler setiap tahun agar satuan pendidikan mencapai standar yang telah ditentukan. Akreditasi sebagai bagian tak terpisahkan dari penyediaan pendidikan yang bermutu dilaksanakan dengan mengacu kepada penjaminan mutu yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Pasal 92 khususnya ayat 5 memberi pesan kepada badan akreditasi untuk memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 93 memberi makna bahwa satuan pendidikan yang belum mengacu kepada standar nasional pendidikan masih tetap diakui keberadaannya. Namun demikian, satuan pendidikan yang belum mencapai standar pendidikan sebaiknya tidak diakreditasi melainkan diberi rekomendasi kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan kepada pemerintah dan pemerintah daerah agar mereka memenuhi standar terlebih dahulu sebelum diakreditasi. Bab 4. Kajian